Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Reza Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. Hello everyone, today I will discuss the economic principle. Prinsip ekonomi merupakan pedoman berpikir dan bertindak yang digunakan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ini muncul karena adanya masalah pokok ekonomi, yaitu kelangkaan sumber daya yang tersedia di dunia. Artinya, sumber daya seperti tenaga kerja, modal, waktu, dan bahan baku jumlahnya terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan terus berkembang. Oleh karena itu, manusia harus pandai dalam menentukan pilihan mana kebutuhan yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, setiap keputusan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang optimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang memilih naik transportasi umum daripada kendaraan pribadi sedang menerapkan prinsip ekonomi karena ia mempertimbangkan biaya, waktu, manfaat yang diperoleh. Begitu pula seorang produsen yang mencari cara produksi paling efisien agar dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Ciri-ciri dari berpikir ekonomis, yang pertama dengan berpikir secara rasional dalam bertindak. Artinya, setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan logis dan masuk akal, bukan berdasarkan emosi atau kebiasaan. Yang kedua, menghindari pemborosan. Orang yang menerapkan prinsip ekonomi tidak akan menggunakan sumber daya secara berlebihan. Mereka berusaha menggunakan uang, waktu, dan tenaga secara hemat, namun tetap efektif. Misalnya menggunakan listrik seperlunya. Yang ketiga yakni mempertimbangkan manfaat dan biaya. Setiap keputusan ekonomi harus melalui analisis untung dan rugi. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka keputusan tersebut layak diambil. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, sebaiknya dihindari. Contohnya, seorang pengusaha akan membandingkan biaya produksi dengan potensi keuntungannya. Yang keempat yakni efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara tepat guna tanpa ada yang terbuang. Dalam berpikir ekonomis, seseorang berusaha mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Misalnya, seorang petani mengatur penggunaan pupuk dan air agar hasil panen meningkat tanpa mengeluarkan biaya yang berlebih. Selanjutnya ada unsur utama dari prinsip ekonomi. Dalam penerapan prinsip ekonomi, terdapat 3 unsur utama yang saling berkaitan dan membentuk dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yaitu yang pertama ialah tujuan, hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah sasaran akhir dari setiap kegiatan ekonomi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, seseorang atau suatu organisasi tidak akan memiliki arah dalam bertindak. Dalam konteks ekonomi, tujuan bisa berupa memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan, atau meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya ada pertimbangan, yaitu mempertimbangkan atau memperbandingkan antara biaya dan hasil. Pertimbangan adalah proses menimba antara pengorbanan yang disebut dengan biaya dan manfaat yang kita dapat yaitu hasil dari suatu keputusan ekonomi. Unsur ini mencerminkan pentingnya berpikir rasional sebelum bertindak. Setiap individu atau pelaku ekonomi perlu menganalisis apakah suatu tindakan akan memberi hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada tindakan. Langkah yang paling efisien. Tindakan adalah pelaksana nyata dari hasil pertimbangan dan perumusan tujuan. Setelah tujuan ditetapkan dan dipertimbangkan, seseorang harus memilih cara atau langkah paling efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Efisiensi di sini berarti menggunakan sumber daya, yaitu tenaga, waktu,
uang, dan bahan secara optimal tanpa adanya pemborosan. Misalnya, contohnya ialah seorang pengusaha memilih metode produksi yang modern agar biaya lebih rendah dan hasil lebih banyak. Nah, selanjutnya ada tujuan penerapan dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, perusahaan, maupun negara, dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, menghemat sumber daya. Sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga harus digunakan secara bijak. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, setiap orang belajar menggunakan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Contohnya, perusahaan berusaha menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas produknya. Yang kedua, menghindari pemborosan. Prinsip ekonomi membantu individu dan organisasi untuk tidak menghambur-hamburkan sumber daya pada hal-hal yang tidak penting. Misalnya, masyarakat diajak untuk berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan, sehingga dapat mengalokasikan dana untuk hal yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Dengan berpikir rasional, seseorang mampu mengelola sumber daya dengan baik, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan hidup. Bagi perusahaan, prinsip ekonomi mendorong efisiensi operasional yang berdampak pada peningkatan daya saing di pasar. Yang keempat, yakni memaksimalkan efisiensi ekonomi. Prinsip ekonomi bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal dan dengan biaya yang minimal. Ini berarti semua faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku digunakan secara tepat untuk menghasilkan nilai ekonomi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada penerapan prinsip ekonomi dalam produksi, distribusi, dan investasi. Dalam kegiatan produksi merupakan proses menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses ini, prinsip ekonomi digunakan untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal dengan biaya sekecil mungkin. Beberapa penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain, yang pertama, menggunakan bahan baku lokal untuk menekan biaya. Produsen yang berpikir ekonomis akan berusaha mencari cara agar biaya produksi bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas produk. Yang kedua, yakni memanfaatkan teknologi efisien. Teknologi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi modern dan hemat energi. Perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah. Misalnya, penggunaan mesin otomatis dalam industri makanan dan sistem digital dalam manajemen stok barang. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip ekonomi. Selanjutnya dalam kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Prinsip ini digunakan dan diterapkan dalam distribusi agar barang dapat sampai ke konsumen secara cepat, tepat, dan hemat biaya. Beberapa penerapan prinsip ekonomi dalam distribusi antara lain, yang pertama, menentukan jalur pengiriman paling hemat. Distributor atau produsen harus mampu memilih rute dan sarana transportasi yang paling efisien agar biaya distribusi rendah, tetapi barang tetap sampai tepat waktu. Misalnya, menggunakan jalur darat untuk pengiriman antar kota yang dekat, atau bekerja sama dengan perusahaan logistik yang menawarkan tarif yang lebih murah. Yang kedua, memanfaatkan sistem daring untuk memperluas pasar. Di era digital, distribusi tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui sistem daring atau online. Dengan memanfaatkan platform, e-commerce, media sosial, atau website, produsen dapat memperluas jangkauan pasar tanpa perlu membuka banyak cabang fisik.
Hal ini mempercepat proses penjualan, hemat biaya operasional, dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Selanjutnya, dalam kegiatan investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam kegiatan ini, prinsip ekonomi berperan penting agar keputusan investasi didasarkan pada pertimbangan rasional antara resiko dan hasil. Contohnya yakni membandingkan resiko dan hasil sebelum mengambil keputusan. Seorang investor yang berpikir ekonomis tidak akan tergesa-gesa dalam menanamkan modalnya. Ia akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai pilihan investasi dengan memperhatikan tingkat resiko, potensi keuntungan, serta jangka waktu pengembalian modal. Contohnya, sebelum membeli saham, investor membandingkan kinerja beberapa perusahaan, tren pasar, dan prospek industri. Tujuannya agar investasi yang dilakukan benar-benar efisien dan menghasilkan keuntungan maksimal dengan resiko sekecil mungkin. Selanjutnya ada penerapan prinsip ekonomi dalam fungsi manajemen. Dalam dunia bisnis maupun organisasi, kegiatan manajemen selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, prinsip ekonomi sangat penting diterapkan agar seluruh kegiatan manajemen berjalan efisien, rasional, dan berorientasi hasil. Fungsi manajemen secara umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan prinsip ekonomi sebagai berikut. Prinsip yang pertama yakni perencanaan atau plan. Memilih strategi paling efisien. Perencanaan adalah tahap awal dalam manajemen yang berfungsi menentukan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penerapan prinsip ekonomi, perencanaan dilakukan untuk mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yakni pembagian tugas sesuai kemampuan. Tahap ini berhubungan dengan pembagian pekerjaan, penentuan struktur organisasi, dan penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan efisiensi kerja, sehingga waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. 3. Ada pengarahan atau leading. Pengarahan adalah proses memotivasi, mengarahkan, dan mengorganisasikan serta mengordinasikan anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, memastikan kegiatan berjalan efisien. Fungsi pengendalian berperan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan standar efisiensi yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip ekonomi dalam tahap ini dilakukan melalui evaluasi dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan atau kerugian. Prinsip ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis atau perusahaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu harus membuat pilihan terbaik dalam menghadapi berbagai keterbatasan, baik waktu, tenaga, maupun uang. Dalam konteks ekonomi mikro, prinsip ekonomi menjadi dasar pengambilan keputusan bagi konsumen, produsen, maupun manajer. Pada akhirnya, prinsip ekonomi mengajarkan kita untuk tidak sekedar bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, dengan mempertimbangkan setiap keputusan secara logis dan berorientasi pada hasil. Sebagaimana dikatakan oleh Lionel Robbins, seorang ekonom terkenal, ekonomi bukan hanya sekedar tentang uang, tetapi tentang cara membuat pilihan terbaik dalam keterbatasan. The principle of economics is a guideline for thinking and acting efficiently and rationally in utilizing limited resources to achieve maximum results. This is the end for my explanation for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.